Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 di pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan beberapa materi di mata kuliah Sistem Informasi Pemasaran. Pemasaran relasional dengan pelanggan. Pemasaran relasional dengan pelanggan adalah suatu strategi pemasaran yang fokus pada pembuatan, pemeliharaan, dan pengembangan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Ini mencakup proses mewujudkan, menjaga, dan membangun hubungan dengan pelanggan yang sudah ada dan calon melalui memenuhi kebutuhan pelanggan. Memperlakukan pelanggan sebagai mitra dan menjamin bahwa para pegawai memenuhi kepuasan pelanggan. Contoh pemasaran relasional dengan pelanggan. 1. Hubungan pelanggan dengan pelanggan. Pemasaran relasional mencakup hubungan pelanggan dengan pelanggan, di mana pelanggan berbagi informasi dan pendapat dengan satu sama lain. Misalnya, sebuah komunitas online dapat menjadi tempat bagi pelanggan untuk berbagi informasi tentang produk atau layanan yang mereka gunakan. 2. Hubungan pelanggan dengan perusahaan. Pemasaran relasional juga mencakup hubungan pelanggan dengan perusahaan, di mana perusahaan berusaha untuk memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Misalnya, perusahaan dapat menggunakan data untuk memahami analisis-analisis bagaimana pelanggan menggunakan produk atau layanan dan menggunakan informasi tersebut untuk membangun produk atau layanan yang lebih baik. 2. Strategi pemasaran untuk bersaing. Strategi pemasaran untuk bersaing adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan posisi dan melampaui kompetitor dalam pasar. Strategi pemasaran ini memiliki tujuan untuk memperoleh keunggulan bersaing dan memiliki produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Contoh strategi pemasaran untuk bersaing. 1. Strategi kepemimpinan biaya. Perusahaan yang menggunakan strategi ini memiliki biaya operasional yang rendah sehingga dapat menawarkan harga yang lebih murah dari pesaing. Contohnya, perusahaan yang menjual produk yang sama dengan pesaing tapi dengan harga yang lebih murah karena biaya operasinya lebih rendah. 2. Strategi kepemimpinan produk. Perusahaan yang menggunakan strategi ini memiliki produk atau layanan yang unik dan berkesan sehingga dapat menetapkan harga premium. Contohnya, perusahaan yang memiliki produk yang lebih unik dari pesaing. Ya, baik, untuk selanjutnya yaitu menyeimbangkan orientasi pelanggan dan orientasi pesaing. Menemukan keseimbangan antara fokus pada pelanggan dan fokus pada pesaing merupakan kunci untuk mencapai kesuksesan dalam dunia bisnis yang kompetitif. Berikut beberapa strategi yang dapat membantu Anda menyeimbangkan kedua orientasi tersebut. Adapun contoh strategi yang pertama, menentukan tujuan pasar. Nah, seperti apa itu menentukan tujuan pasar? Ya, kita bahas seperti halnya memahami kebutuhan pelanggan. Lakukan riset pasar secara berkala untuk memahami kebutuhan, keinginan, dan tren yang berkembang di kalangan pelanggan. Bangun sistem feedback yang efektif untuk menampung masukan dan keluhan dari pelanggan. Serta jangan lupa gunakan data dan analisis untuk mengidentifikasi segmen pelanggan dan persona yang berbeda. Dan langkah selanjutnya yaitu memantau pesaing. Lakukan analisis pesaing untuk mempelajari kekuatan, kelemahan, strategi, dan target pasar mereka. Pantau aktivitas pesaing seperti peluncuran produk baru, kampanye pemasaran, dan perubahan harga. Gunakan alat intelijen bisnis untuk mendapatkan informasi dan wawasan tentang industri dan pesaing Anda. Lalu yang kedua, adapun contoh menyeimbangkan orientasi pada pelanggan dan orientasi para pesaing, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk hal yang itu, maka kita harus menciptakan keunggulan kompetitif. Fokus pada pembangunan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan lebih baik daripada pesaing. Bangun branding yang kuat dan unik untuk membedakan
antara Anda dan pesaing, terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk atau layanan Anda, membangun budaya yang berorientasi pada pelanggan dan pesaing. Membangun budaya bagaimana nih? Tanamkan budaya yang menekankan pentingnya memahami dan melayani pelanggan. Dorong karyawan untuk selalu mencari tahu tentang pesaing dan belajar dari mereka. Jadi kita bisa belajar dari para pesaing, jangan hanya bersaing saja, tapi pelajari juga strategi apa yang mereka pakai. Serta ciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif dan inovatif di mana ide-ide baru dapat berkembang. Nah, adapun contoh-contoh perusahaan yang berhasil membangun atau menyeimbangkan orientasi pelanggan dan orientasi pesaing, ada 3 contoh yang akan saya berikan. Yang pertama, ini tentunya dari brand yang sangat terkenal, yaitu Apple. Siapa yang tidak kenal dengan Apple? Produk Apple terkenal dengan fokusnya pada desain yang inovatif dan pengalaman pengguna yang luar biasa. Mereka juga selalu memantau pesaing dan berinovasi untuk tetap di depan. Seorang Steve Jobs yang mempunyai brand Apple ini pernah mengeluarkan sebuah quotes, yang mana quotes itu adalah kualitas lebih penting daripada kuantitas. Lalu brand yang kedua yang saya akan jadikan contoh yaitu Amazon. Amazon dikenal dengan fokusnya pada kepuasan pelanggan dan layanan yang unggul. Mereka juga terus berinovasi dan memperluas penawaran mereka untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berubah. Lalu yang terakhir yang akan saya jadikan contoh yaitu produk dari atau branding dari Nike. Nike terkenal dengan brand yang kuat dan fokusnya pada performa atletik. Mereka juga selalu memantau pesaing dan berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan untuk menciptakan produk yang inovatif. Simpulnya saja, menyeimbangkan orientasi pelanggan dan orientasi pesaing bukanlah tugas yang mudah. Namun, dengan strategi yang tepat, Anda dapat mencapai kesuksesan dalam jangka panjang. Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube ini agar Anda tidak terlewatkan info-info menarik tentang ilmu pengetahuan dan apa saja yang akan kami terbitkan.